Oke, selamat datang kembali Cyber Warriors di podcast Women and Cyber Security bersama Infra Digital Foundation. Saya Aditya dari Infra Digital Foundation akan mendampingi narasumber kita kali ini untuk membagikan pengalamannya dan juga kiat-kiat mungkin yang bisa dilalui teman-teman juga. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber atau yang merupakan salah satu dari teman kita juga, peserta Ready for Security Indonesia. Nah, ternyata teman kita yang satu ini telah mendapatkan pekerjaan di tempat yang memang sesuai dengan bidang yang dia sukai gitu, yaitu bidang cyber security. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita langsung sambut saja teman kita, Febrina Diponegoro. Halo Febrina. Nah, mungkin buat perkenalan juga ke teman-teman, mungkin Febrina bisa bantu ceritain dong apa sih, lagi sibuk apa sih Febrina sekarang, dan mungkin background Febrina gitu dan lain sebagainya. Oke, sebelumnya perkenalkan aku Febrina Diponegoro. Aku fresh graduate dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bekasi. Terus aku itu jurusannya informatika sebelumnya, dan saat ini kesibukan aku bekerja sebagai IT security di Bank CTBC Indonesia. Gitu. Dulunya sih aku backgroundnya sangat jauh dari kata security ya. Oh gitu. Meskipun untuk jurusannya dulu, jurusan waktu SMK ataupun waktu kuliah itu jurusannya apa? Ya. Kalau SMK dulu tuh aku jurusannya rekayasa perangkat lunak. Jadi emang aku dari SMK udah ada basic di komputer sih. Oh gitu. Ya memang basicnya sudah komputer sih ya, meskipun tidak langsung ke cyber security gitu. Ya. Nah, tapi kalau misalnya boleh tanya, kan sekarang bekerja sebagai IT security ya di CTBC tadi. Nah, apa aja sih yang dikerjakan Febrina di bidang IT security itu ya? Mungkin aku cukup kurang paham nih untuk langsung ke industrinya coba. Kalau aku di bidang security di sana itu kita ada dua, ada yang megang firewall dan agent, ada yang megang user access. Dan kebetulan karena aku yang baru ya, jadi aku ikut megang agent sama megang user access gitu. Dan di sana pakai kayak agent silence, detect, force code, dan firewallnya FortiGate, IMS, lalu sama user accessnya ADS, Active Directory. Gitu. Kita juga perlu tahu teman-teman background Febrina ini ketika dia mengikuti program Ready for Security Indonesia gitu yang diselenggarakan oleh Infra Digital Foundation dan Microsoft Philanthropies. Nah, mungkin kita bisa bertanya dulu nih teman-teman ke Febrina. Kenapa sih Febrina memilih bidang cyber security dibandingkan mungkin bidang-bidang dalam ilmu kekomputeran yang lain? Mungkin bisa diceritain Febrina, kenapa Febrina memilih cyber security sebagai bidang yang ditekuni? Sebelumnya sih aku tuh nekunin yang website, ya kan, front end. Terus waktu mau lulus, nggak mau lulus, waktu semester 5-an gitu, aku ikut Kampus Merdeka. Oke. Nah, di Kampus Merdeka itu yang kedua, yang pas aku ikut yang kedua itu aku dapat mitra yang cyber security gitu. Karena emang aku daftar di situ. Terus aku dari situ dapat materi-materi yang bagus gitu loh. Dan sertifikatnya sertifikat yang keren juga gitu. Tapi untuk dapat sertifikat itu harus lulus. Oh iya. Lulus ujiannya. Dari 3 yang ditawarin aku cuma dapat 2 sebenarnya. Oh gitu. Tapi dulu waktu SMK tuh aku sempat ikut CTF. CTF Capture the Flag. Ya. Nah itu tuh sebenarnya pertama kali aku masuk ke dunia security. Terus waktu kuliah, pas aku tanya tentang CTF di tempat kuliah tuh nggak ada sama sekali yang tahu. Jadi nggak ada sama sekali yang ada jurusan security di situ. Bahkan yang tahu aja ataupun dosen yang tahu aja nggak ada. Jadi waktu kuliah itu aku mutusin ya udah, karena nggak ada yang tahu, daripada aku tetap berhenti di situ. Jadi aku nerusin website gitu. Nah, sampai akhirnya
Febrina itu memilih, kan tadi sempat ya udah balik lagi ke website nih, terus akhirnya kembali lagi ke oke deh cyber security gitu. Itu momennya kapan? Itu karena yang dari mitra. Oh, mitra yang tadi itu ya. Oke. Nah jadi itu ya panjang juga ya sebenarnya, sempat bolak-balik bidang ya jadi. Iya, sempat bolak-balik bidang. Nah terus kalau misalnya Febrina mungkin tadi udah ngejelasin juga ya, pernah nggak sih ngulik-ngulik apa sih namanya bidang cyber security secara personal gitu atau otodidak lah? Kalau ngulik-ngulik, iya kalau misalnya ngulik-ngulik personal otodidak itu sering sih. Oh sering. Dari kapan mulai? Dari SMK. Dari SMK, dari zaman SMK memang udah tertarik ke bidang cyber security gitu dengan gue sendiri. Sebenarnya itu karena terjerumus. Oh terjerumus oleh kakak. Oh kakak. Oh iya. Gitu. Jadi bisa dikatakan kakaknya Febrina juga di bidang cyber security. Oh iya, berarti sebenarnya bisa dibilang Febrina sebelum mengikuti program Ready for Security Indonesia itu juga udah pernah ngulik sendiri gitu ya, berkaitan sama cyber security. Nah gitu. Oke, jadi nah kemudian kan akhirnya Febrina nih dari yang kita tahu ya gitu, akhirnya memilih untuk mengikuti training Ready for Security gitu kan. Kenapa Febrina memilih ikut training Ready for Security? Jadi waktu itu aku kan lagi mau skripsian. Nah, prinsip aku tuh sebelum aku lulus, aku harus udah kerja. Oke. Gitu. Tapi pas aku apply dengan CV yang aku punya dan sertifikat yang aku punya, meskipun sertifikat itu kayaknya not bad. Not gitu. bad, oke. Dan ternyata banyak yang nggak tertarik gitu. Jadi aku mikir kayak, wah kurang nih CV gue nih, kurang nih sertifikat gue nih, kenapa nih, gitu kan. Sampai aku tuh nge-apply yang bagian mobile sama website, dua-duanya itu aku apply. Terus ternyata nggak ada yang masuk juga nih, sampai pas udah bener-bener mau mulai fokus skripsian itu Infra Digital kan buka tuh ada broadcastnya, terus aku lihat dapet finalnya dapet sertifikat ya kan. Nah jadi awalnya aku mikirnya ya udah aku ikut itu, aku butuh sertifikatnya. Oh gitu. Iya memang, jadi memang mencari sertifikatnya juga ya untuk gimana masuk ke dunia pekerjaan tadi kan. Iya, karena kalau selama aku interview itu yang belum kemarin-kemarinnya itu yang after apply terus interview doang gitu, itu berat di sertifikat gitu. Oh jadi iya sih, aku sama CV aku dikit kan, karena automatically kamu juga belum, ketika nge-apply sebelum kamu lulus tadi ya, berarti kan memang belum pakai ijazah S1 nya dong. Belum, iya kan, iya makanya jadi bener-bener nge-apply based on apa ya SMK kamu dan juga sertifikat yang kamu punya gitu kan. Gitu. Iya sih benar juga. Gitu, jadi susah. Nah. Oh iya. Iya. Oke, next mungkin kita bahas ketika kamu menjalani training Ready for Security-nya ya. Itu kan berlangsung secara online. Nah, mungkin bisa diceritakan juga dari Febrina, gimana sih pengalamannya Febrina mengikuti Ready for Security gitu, dan juga manfaat yang didapat selama mengikuti training itu. Kalau aku waktu ikutin training itu pas aku udah join ya kan, udah masuk, itu kan di persyaratannya itu ada tertulis. Kalau misalnya nggak benar ngikutinnya, itu orang-orang di kampus kita yang mahasiswa semester bawah, kalau mau ikut otomatis nggak bisa karena ada nama kita. Kalau misalnya kita nggak benar gitu kan, jadi itu bikin aku nggak bisa mikir kayak udahan aja deh, nggak ikut lagi gitu. Karena waktu itu aku bener-bener sibuk banget sama skripsi aku, karena skripsi aku tuh termasuk yang kayaknya susah banget sih. Oh iya, gitu. Overwhelming ya.
Karena waktu aku bikin skripsi itu aku gabungin security, website sama AI, gabungin jadi satu. Terus ditambah ada tugas-tugas dari infra digital gitu. Sebelumnya kan kebanyakan course ya, itu gak bisa kalau misalnya kita nge-replay ulang video gitu loh. Kayak misalnya kayak nggak dikasih video yang tadi dipelajarin, atau nggak bisa kalau misalnya kita nggak masuk, misalnya kita join tapi kita nggak merhatiin di jam itu gitu kan. Nah jadi kalau di infra digital tuh lebih ini sih, lebih enak gitu, lebih memberikan. Ya kita juga ngasih video-video rekaman kan, iya, untuk dipelajari ulang gitu. Iya, karena kan orang-orang yang ikut kan nggak tentu di jam itu dia kosong gitu, di jam itu dia nggak ngapa-ngapain gitu, di jam itu dia siap untuk nerima pelajaran gitu kan. Iya. Gitu. Jadi di situ enaknya kayak gitu, dan manfaatnya itu lebih ke bawah di kerjaan sih gitu. Oh, ke bawah itu dalam artian? Dalam artian ada materi di infra digital yang belum pernah aku pelajarin, ternyata itu dibutuhkan di kantor aku yang bahkan aku nggak tahu itu. Berarti bisa dikatakan materi-materi yang kamu beberapa materi mungkin ya yang kamu pelajari di selama training Ready for Security tadi itu memang sesuai dengan kebutuhan industri atau kebutuhan perusahaan yang tempat kamu bekerja sekarang, begitu ya? Sangat sesuai. Oke. Nah, berarti kan kamu udah kira-kira udah paham lah ya manfaatnya kira-kira apa, salah satunya tadi yang kamu bilang. Nah, kemudian mungkin kalau boleh aku tanya, apa sih dampak positif yang kamu dapatkan setelah kamu mengikuti fase trainingnya gitu? Dampak positifnya, aku tahu hal yang belum aku tahu gitu. Maksudnya kayak misalnya di sini kan diajarin SST DST, dikenalin kan. Sebelumnya aku nggak tahu, dan ternyata itu masuk di kantor aku. Oh, ternyata juga dipakai di industri atau di perusahaan kamu gitu ya, tempat kamu bekerja. Oke, nah tadi kan kamu juga udah jelasin ya kira-kira apa sih manfaat yang kamu dapatkan berhubungan dengan pekerjaan yang kamu dapatkan sekarang gitu ya dari materi trainingnya. Nah, mungkin kalau aku boleh tanya juga nih satu lagi, kira-kira kan kalau nggak salah kamu tuh mulai bekerja dari bulan Desember 2022. Bekerjanya dari Desember 2022. Oh, kerja di security itu ya Desember 2022. Itu di vendor jadi security engineer. Oh, kalau yang di perusahaan yang sekarang kamu bekerja? Kalau sekarang dari September 2023. Oke, berarti itu kan bisa dikatakan setelah kamu mengikuti training Ready for Security kan? Ya. Nah, apakah training Ready for Security itu berpengaruh ke kamu mendapatkan pekerjaan? Gitu. Karena kebanyakan memang di kampus itu agak jarang yang ngajarin yang relate sama di tempat pekerjaan gitu. Oke. Tapi ilmunya dikit nih. Kalau seandainya kalian ikut yang gratis misalnya, terus misalnya ternyata di course itu kalian dapat ilmunya dikit nih, ya udah nggak apa-apa kan, kalian nggak bayar. Tapi setidaknya kan apa yang kalian dapat di course itu yang bakalan kalian searching lagi di Google kan. Setidaknya kalian bakalan tahu nih, oh ada ternyata di sini ada ini yang belum kalian tahu, mungkin kalian bisa jadi tahu, cuman mereka